Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, guru penggerak. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjabarkan tentang modul 11A8, yaitu tentang koneksi antar materi, yaitu refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Saya Wasya Sukresno, saya merupakan calon guru penggerak untuk angkatan 7. Instansi saya berada di SMA Negeri 1 Juwana, Kabupaten Pati. Pertama, saya akan menjabarkan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang poin-poin apa saja yang sudah saya pelajari selama mengikuti atau mempelajari modul 11. Yang pertama adalah menuntun atau biasa disebut sebagai among. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, tentang pendidikan itu ibarat seorang petani. Artinya, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat alam yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, artinya bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian yang ketiga tentang kodrat anak, bahwa kodrat anak itu merdeka dan bermain. Merdeka di sini artinya adanya kemandirian dalam proses pembelajaran. Bermain artinya di sini merupakan suatu konteks yang lebih luas. Artinya mereka itu diarahkan untuk berkarya. Selanjutnya untuk poin yang keempat, artinya adalah menghamba pada anak. Pendidikan yang berpihak atau berpusat pada anak sebagai seorang pendidik dengan selalu memberikan kebebasan anak untuk memilih cara belajar yang sesuai dengan mereka. Kemudian yang poin kelima yaitu tentang kolaborasi trisetra pendidikan yang artinya dalam kegiatan pembelajaran perlu adanya kerjasama yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat. Kemudian yang keenam, tentang penanaman budi pekerti, yaitu artinya harus adanya keselarasan cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, karsa atau kemauan, dan pekerti yang berupa tindakan. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 3 poin utama yang saya refleksikan. Yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11. Kemudian poin yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera atau saya terapkan agar kelas saya itu mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11. Pada awalnya, saya memiliki keyakinan kepada siswa dan pembelajaran di kelas bahwa guru memiliki tanggung jawab penuh merancang pembelajaran yang diyakini agar berdampak bagi siswa di kelas. Sehingga guru harus mencari metode yang akan diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Metode pembelajaran ini saya harapkan akan sesuai dengan siswa dan membantu siswa dalam meraih hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Pembelajaran di kelas saya sudah menggunakan student center learning dan memiliki nilai pelajar Pancasila. Namun, semua kegiatan masih sepenuhnya sesuai dengan yang apa yang saya harapkan. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini?
Dalam mempelajari modul satu-satu, saya mendapatkan paradigma baru dalam merancang pembelajaran dan memberikan ilmu kepada murid saya di kelas. Sekarang, saya tidak menitik beratkan merancang pembelajaran dari diri saya. Menggunakan metode dan berharap hal itu akan membantu siswa saya mendapatkan hasil belajar yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tetapi, saya mengawalinya dengan mengenal kodrat alam dan zaman siswa saya terlebih dahulu. Selanjutnya, saya perlu mengetahui harapan masa depan siswa saya, lalu menyesuaikan kebutuhan belajar siswa saya, sehingga mereka memiliki dasar belajar yang kuat. Karena mempelajari kebutuhan penting untuk mereka. Sedangkan saya sebagai seorang guru mempersiapkan situasi belajar terbaik seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran harus holistik, menumbuhkan nilai pelajar Pancasila, dan mengembangkan budi pekertinya. Semua itu akan melengkapi Engar Sosong Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan yang terakhir Tutwuri Handayani. Kemudian yang poin ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan dan harapan siswa, bukan lagi berorientasi pada pencapaian nilai dan mengejar materi belajar. Yang kedua, memfasilitasi kegiatan belajar agar menjadi pendukung bakat dan minatnya, sehingga siswa lebih bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, membimbing siswa untuk dapat memperkuat kodrat alam yang dimilikinya. Yang keempat, menyaring perkembangan pendidikan yang sesuai dengan kodrat zaman siswa. Yang keempat, memastikan kegiatan pembelajaran meliputi cipta, rasa, dan karsa secara holistik, nilai pelajar Pancasila, serta nilai budi pekertinya. Yang keenam, memberikan ruang agar siswa terbuka dalam menyampaikan harapannya agar tercipta yang disebut sebagai merdeka belajar. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan setelah mempelajari modul ini adalah seorang pendidik menuntun bukan menuntut, memfasilitasi murid dengan sepenuh hati, menyeimbangkan cipta, rasa, dan karsa, dan juga budi pekerti sehingga menjadi pembelajar dan pembelajar yang merdeka. Semoga pembelajaran ini dapat menjadi modal pembelajaran yang baik dan dapat diterapkan oleh saya sebagai calon guru penggerak. Ya, sekian dan terima kasih dari saya. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat dan memberikan dampak yang baik kepada seluruh atau semuanya yang melihat video ini. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, semangat dan selalu bahagia.